warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asema Revi Presti dengan NIM C1A018176 dari kelas R005. Saya akan mempresentasikan materi sumber daya alam dengan judul sumber daya alam udara. Sumber daya udara adalah bagian dari sumber daya alam yang sangat berpotensi besar bagi makhluk hidup, yang dimana oksigen yang diperoleh juga terbentuk dari udara yang dihirup sehari-hari. Udara merupakan komponen abiotik yang sangat berpengaruh bagi ekosistem biotik dan abiotik yang berguna untuk proses pernapasan dan fotosintesis. Manfaat udara yaitu untuk bernapas, proses fotosintesis, pembangkit listrik. Nah, biasanya pembangkit listrik yang menggunakan pemanfaatan tenaga angin atau udara ini biasanya menggunakan bantuan kincir angin untuk menyalurkan energi putar yang dihasilkannya. Nah, kemudian energi putar dari kincir angin itu akan menyalakan generator yang kemudian akan menghasilkan dan menyalurkan listrik. Udara sebagai pemanfaatan energi. Selain dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi lain, yaitu kapal atau perahu layar, yang merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan udara dan mengkonversi manfaat udara ini menjadi energi gerak. Selanjutnya itu adalah manfaat udara sebagai penyebaran spora. Nah, manfaat udara ini berguna untuk menyebarkan spora dan benih-benih mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, udara juga bermanfaat sebagai penyejuk, pengolah makanan. Nah, seperti yang kita ketahui, udara memiliki sifat yang dapat menghantarkan panas. Nah, maka dari itu, udara juga dapat dimanfaatkan dalam hal pengolahan makanan. Udara sebagai jaringan komunikasi. Seperti yang kita ketahui, semua jaringan komunikasi yang ada di bumi ini memanfaatkan gelombang radio yang dihantarkan melalui udara. Nah, oleh karena itu, udara dapat membantu dan menyediakan jalur komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Udara juga bermanfaat sebagai penyerap radiasi sinar matahari. Nah, dengan adanya udara sebagai penyerap sinar ultraviolet, maka kadar sinar ultraviolet yang mengenai tubuh kita menjadi berkurang dan efek dari radiasinya akan semakin kecil. Udara juga bermanfaat sebagai pelindung bumi. Manfaat udara yang ada di bumi merupakan pelindung satu-satunya dari bumi untuk menghindari dan melindungi bumi dari resiko tabrakan dengan benda angkasa lainnya. Udara sebagai perantara uap air. Naiknya uap air hingga menjadi awan yang nantinya akan turun kembali ke bumi menjadi hujan membutuhkan udara untuk menjadi perantara proses naiknya uap air tersebut, sehingga bisa dikatakan air hujan yang turun ke bumi bisa terjadi dengan adanya bantuan udara. Udara juga bermanfaat sebagai perantara gelombang suara dan bunyi. Nah, selanjutnya udara juga bermanfaat sebagai pengantar cahaya. Jenis atau karakteristik sumber daya udara. Sumber daya energi surya. Sumber daya surya yang dipancarkan matahari ke bumi melalui udara adalah sebanyak 0,5/1 miliar bagian dari seluruh energi matahari. Sumber daya tersebut mengandung energi lebih kurang 173 triliun kilowatt. Nah, pemanfaatan energi surya secara langsung berupa energi panas dan listrik dikonversi melalui sistem fotovoltaik atau listrik tenaga surya. Sumber daya energi angin. Sumber daya energi angin merupakan suatu bentuk energi yang tidak langsung dari tenaga matahari. Lebih kurang 1% dari total radiasi matahari yang mencapai ke bumi melalui udara itu terkonvensi dalam atmosfer ke dalam bentuk tenaga angin. Angin tersebut terjadi akibat adanya perbedaan suhu pada permukaan bumi. Nah,
Potensi sumber daya angin yang dapat digunakan diperkirakan sebanyak 120 dikali 10 kilowatt per jam setiap tahunnya. Sumber daya gas. Sumber daya gas yang terdapat di udara yang berupa oksigen, hidrogen, nitrogen, oksida nitrous, dan argon diperoleh melalui penguraian udara secara kimiawi. Sumber daya gas, oksigen, dan argon itu dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti di rumah sakit, penerbangan, pabrik, atau industri, dan sebagainya. Sedangkan pemanfaatan sumber daya gas nitrogen dan hidrogen itu pada umumnya dimanfaatkan di bidang industri dan penerbangan. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara bisa berasal dari kebakaran hutan, kendaraan bermotor. Pencemaran udara juga bisa berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak dengan menggunakan kayu bakar, membakar sampah, dan lain sebagainya. Pencemaran udara juga bisa berasal dari pertambangan, pembangkit listrik, letusan gunung berapi, pabrik. Pencemaran udara juga bisa berasal dari pertanian seperti penggunaan insektisida, pestisida, dan pupuk kimia yang dapat mencemari udara, tanah, dan air. Dan yang terakhir, pencemaran udara itu bisa juga diakibatkan oleh penebangan liar seperti sisa-sisa dari penebangan yang berupa daun dan ranting kering yang menjadi benda yang mudah terbakar, sehingga menimbulkan asap yang mencemari udara. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara bisa berdampak pada masalah kesehatan, pemanasan global, hujan asam, eutrofikasi, efek negatif pada satwa liar, dan penipisan pada lapisan ozon. Cara melestarikan udara, yaitu dengan cara yang pertama menanam pohon atau reboisasi, yang kedua menanam tanaman hias, yang ketiga mengurangi penggunaan gas-gas kimia, yang keempat membangun cerobong asap yang cukup tinggi. Yang kelima, mengurangi asap kendaraan yang berbahaya dengan cara sering beraktivitas dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Dan yang keenam atau yang terakhir ialah mengupayakan pengurangan gas-gas sisa pembakaran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber daya alam udara. Sekian dan terima kasih.